bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab ia melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, bruder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, para bruder, para suster mencermati bacaan pertama, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ada berapa kata yang mengatakan berbahagialah? Ada 9 kata yang mengatakan berbahagialah. Itu artinya apa? Itu artinya sabda bahagia ini sangat-sangat penting. Dan kita tahu bahwa tujuan hidup manusia itu mencari kebahagiaan dan ketentraman. Apapun itu pilihannya, menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster, menjadi bapak, ibu, menjomblo sekalipun, kalau itu pilihan hidupnya, yang dicari adalah kebahagiaan. Bahkan Bapak Suci Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa sabda bahagia adalah program praktis bagi kekudusan manusia. Sabda bahagia itu program yang praktis bagi kekudusan, bagi kita manusia. Disebutkan dalam bacaan Injil hari ini ada 8 sabda bahagia. Nanti dihitung sendiri di rumah ya.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Itu adalah program praktis bagi kekudusan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Orang diajak untuk lalu hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Orang yang hidup berdasarkan sabda bahagia ini adalah orang yang siap untuk melawan arus zaman. Sementara orang mengejar yang namanya materi. Sementara orang terus berlari untuk mengejar yang namanya harta kekayaan. Sampai lupa untuk berdoa, sampai lupa untuk beribadah. Orang diajak oleh Yesus supaya kita berbahagia sebagai orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah bukan berarti kita tidak boleh punya kekayaan, bukan. Miskin di hadapan Allah itu artinya orang diajak menjadikan Allah sebagai satu-satunya jaminan hidup bagi kita semua. Kalau orang miskin itu jaminannya apa? Kekayaan tidak dimiliki. Pengaruh karena kemiskinannya tidak membawa pengaruh apapun. Maka yang menjadi jaminan bagi orang miskin adalah hanya Allah sendiri. Orang diajak untuk berani bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut akan mengalahkan hati yang keras membatu. Kalau istri lemah lembut, anak lemah lembut, bapaknya juga lemah lembut. Lemah lembut adalah program praktis bagi kekudusan. Sementara mungkin banyak orang yang keras membatu. Bisa jadi banyak orang yang hidupnya sulit sekali, adanya hanya mengkritik belaka. Tidak ada kelembutan dalam dirinya, tetapi kita diajak untuk berbahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang mengikuti program praktis bagi kekudusan. Sementara mungkin orang suka kalau yang namanya pertengkaran dan peperangan. Tetapi kita diajak untuk membawa damai di dalam kehidupan kita ini. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bermurah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kemurahan hati adalah jalan kekudusan yang praktis. Sementara banyak orang yang cenderung hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan kelompoknya. Ini adalah jalan-jalan menuju kekudusan yang disampaikan oleh Bapak Fransiskus kepada kita semua. Atau dengan kata lain, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak supaya 8 sabda bahagia ini menjadi ID card, menjadi KTP bagi kita semua. Kita ingin menjadi orang yang berbahagia, tetapi mesti harus kontras
dengan tuntutan-tuntutan zaman, tuntutan-tuntutan duniawi yang kadangkala malah menyesatkan, tetapi itu yang kadangkala justru malah kita kejar. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sabda bahagia yang kita dengarkan pada hari ini menjadi permenungan bagi kita semua sebagai sebuah pedoman praktis menuju kekudusan itu. Dan kekudusan adalah rahmat Tuhan. Maka kita mohon kekuatan dari Tuhan. Semoga 8 sabda bahagia yang kita renungkan hari ini sungguh semakin menuntun kita dan mengarahkan seluruh hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,